Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan batik bab 1 tentang teknik pemalaman. Yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana prinsip pemalaman, kemudian bahan-bahan dan peralatan yang digunakan untuk pemalaman, dan teknik-teknik pemalaman. Teman-teman, mari kita bahas terlebih dahulu prinsip dari pemalaman. Prinsip dari pemalaman dalam pembuatan batik. Teknik pemalaman sendiri juga disebut teknik celup dengan menggunakan lilin. Lilin dalam membatik juga disebut lilin malam sebagai bahan penghalang warna. Artinya kain ditutup dengan lilin, kemudian dicelupkan pada zat pewarna. Langkah berikutnya adalah menghilangkan lilin tersebut. Itu merupakan prinsip dari pemalaman. Selanjutnya, Bu Guru akan jelaskan bahan dan peralatan pemalaman. Bahan untuk pemalaman atau membatik yang pertama ada kain. Kain di sini bisa menggunakan kain mori, kain sutra, ataupun kain lurik. Tetapi yang biasa digunakan adalah kain mori. Kain mori itu juga ada beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada kain mori biru, kemudian ada kain mori jenis prima, dan kain mori yang paling bagus yaitu kain mori jenis primissima. Yang kedua ada malam atau lilin malam. Lilin malam di sini berfungsi untuk menghalangi warna yang masuk ke dalam motif yang diinginkan agar tetap berwarna putih. Nah, kemudian yang ketiga ada pewarna. Pewarna ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada pewarna alam dan pewarna buatan. Pewarna alam itu adalah bahan yang batik yang memakai pewarna alami yang diambil dari tumbuhan atau bahan lainnya, misalkan batang, daun, atau buah. Nah, untuk pewarna buatan itu adalah zat kimia yang dibuat di pabrik seperti naptol, indigosol, terus rapida. Nah, selanjutnya Bu Guru akan jelaskan peralatan pemalaman. Yang pertama ada bandul. Bandul itu terbuat dari timah, kayu, atau batu yang berfungsi untuk menahan kain mori yang baru dibatik agar tidak tergeser-geser saat tertiup angin. Kemudian ada saringan malam, itu ya fungsinya untuk menyaring lilin malam dari kotoran. Dingklik, seperti yang teman-teman tahu, dingklik merupakan tempat duduk untuk orang yang membatik. Kemudian ada gawangan. Gawangan ini biasanya terbuat dari kayu atau bambu yang berfungsi untuk menggantungkan atau membentangkan kain mori sewaktu akan membatik. Kemudian ada wajan, ini untuk mencairkan malam. Ada anglo itu kompor ya teman-teman. Kompor ini digunakan untuk memanaskan malam. Selanjutnya ada tepas atau kipas. Kemudian ada taplak atau celemek, ini digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki waktu membatik supaya tidak terkena malam. Terus ada kemplongan. Kemplongan merupakan alat yang terbuat dari kayu yang seperti palu. Nah, digunakan untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi motif. Dan yang terakhir ada canting. Canting ini berfungsi untuk melukis atau menggambarkan dengan coretan lilin malam pada kain mori. Nah, bagian-bagian canting itu ada gagang, nyamplung, dan cucuk. Nanti bisa dijelaskan lagi besok sama Bu Guru. Nah, itu tadi bahan dan peralatan pemalaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap membatik. Tahap membatik yang pertama ada tahap pemalaman. Tahap pemalaman itu adalah memberi malam pada kain batik atau kain yang akan dibatik seperti kain mori. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah siapkan kain mori. Kemudian buatlah pola di atas kain mori dengan pensil. Kegiatan ini disebut dengan mola atau nama lainnya ngemplongi. Yang ketiga adalah
siapkan wajan yang sudah berisi malam. Nah, di situ diusahakan malamnya sudah panas. Kemudian siapkan juga canting dan bisa memulai untuk membatik. Berhati-hati saat membatik karena di situ menggunakan lilin malam itu panas ya teman-teman. Nah, untuk yang tahap kedua adalah pewarnaan, yaitu memberi warna pada kain batik yang tadi sudah melalui atau sudah diberi pemalaman. Yang ketiga yaitu tahap pelodoran atau namanya lainnya ngebyok, yaitu menghilangkan lilin malam dari permukaan kain batik. Nah, itu tadi untuk pembahasan tentang tahap membatik. Terima kasih teman-teman.